Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adaqana an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Shadaqallahul azim. Surat Ar-Rum ini, ayat ini menceritakan tentang bahwa ada orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi arti ayat ini adalah wa idza adaqana an-nasa rahmatan farihu biha. Dan apabila kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, farihu biha, karena ada kata farihu, bahagia. Niscaya mereka akan gembira. Wa in tusibahum sayyi'atun bima qaddamat aydihim. Dan apabila mereka ditimpa musibah dan mereka yang dibuat oleh Allah Subhanahu yang telah dibuatkan oleh yang telah dilakukan oleh mereka, idahum yaqnatun, mereka berputus asa dengan rahmat Allah. Makanya sebagai kita yang umat muslim, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Janganlah mengeluh dengan rahmat Allah. Sesungguhnya rahmat Allah itu ada bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bicara. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong buat Syekh Rashid, luar biasa ini. Ini dia hafiz Quran, umur 9 tahun, sudah hafal 27 juz. Tepuk tangan dulu. Allah ya. Ustaz Syam, tidak tadi hanya hafal loh, tapi juga pandai dalam menyampaikan. Karena nggak semua para penghafal bisa menyampaikan dengan baik ceramah-ceramahnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Betul. Jadi bukan hanya sekedar dibaca tapi diamalkan. Hebatnya lagi dia kalau ngaji, Syekh Rashid ini kalau ngaji banyak hafid tapi tidak mampu melakukan. Syekh Rashid ini mampu dengan berbagai imam. Yang tadi itu Imam As-Sudais dia pakai. Imam Musyahri Rashid Al-Afasi. Coba kita tes. Coba Ustaz, Imam Masjidil Haram. Masjidil Haram. Contoh, Coba. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Masjid Nabawi, Madinah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berikutnya. Mesir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masjid Kubamas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Ustaz Syam. Masih ada satu. Ayo. Kalau Ustadz Maulana jadi imam, gimana? Ustadz Maulana jadi imam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puas. Singkat, cepat, tapi jelas. Ini Masih Masya aku Allah kan ya. jadi malu. Ini luar biasa. Ini dari kebetulan memang Ustaz Syam juga dulu sempat menjadi imam di Kubamas ya. Iya. Alhamdulillah sekarang masih Ustaz Syam ya. Oh, udah enggak. Udah Sekarang enggak ada ya? senior yang gantiin di Kubah Mas. Karena kan Ustaz Masya Syamnya di Allah. sini. Iya. Pilih mana? Seneng banget. Kubamas atau di sini? Pilih dua-duanya. Pilih Aman. Luar biasa nih. Hari ini nih kita ngebahas tentang bicara masalah jodoh. Oh, Bener gak sih kalau tepuk misalnya tangan dulu kita... dong. Bener Pak Ustadz gini. Bicara masalah jodoh ini, kalau kita ngomongin masalah jodoh, kadang orang suka komplain, suka kecewa sama Allah. Ya Allah, aku kan udah umur kepala hampir 4 nih, udah 30 lebih, tapi kok aku belum menemukan jodoh. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak Bu? Bener ya Bu ya? Tema kita kali ini adalah telat jodoh. 1, 2, 3. Telat jodoh. Udah. Mau. Gak usah nunjuk. Bukannya begitu.
permintaan Pak Ustadz dari kemarin 3 hari jodoh aja. Bukan begitu, tapi di permintaan jodoh ini banyak yang minta, Van. kayaknya Jadi ketua banyak gua masyarakat banget tuh ya. yang nonton tuh kayaknya tuh gimana ya supaya mempermudah jodoh dan lain-lain. Nah, makanya satu persatu kita bahas nih. Yang pertama Pak Ustadz, jika jodoh itu belum datang Pak Ustadz, Ya. apakah kita harus panik atau tenang-tenang aja Pak Ustadz? Membicarakan tentang jodoh. Pas banget malam ini, malam 21 Ramadan. Malam turunnya nuzulul Quran kita nantikan di malam 10 terakhir Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Itu malam-malam ganjil yang biasanya turun malam Lailatul Qadar. Kalau menurut perhitungan Imam Al-Ghazali, kalau dimulainya Hari Senin. maka kemungkinan besar turunnya malam Lailatul Qadar adalah malam ini. 21. Malam 21. Makanya apa yang kita minta di situ? Karena qadar itu takdir Allah. Takdir Allah ada 3. Ih, Masya Allah. Udah lihat? Belum? Tiga. Pinjem dulu. Nggak bawa Ini, cincin. Ini kasih pinjem. Ah, Ya Allah. maluin temen aja. Alhamdulillah, makasih ya Li. Malam Lailatul Qadar loh. Ada 3. Rezeki, jodoh, ajal. Makanya takdir Allah ini hanya Allah yang tahu tentang rezeki, jodoh, dan ajal manusia. Sementara nasib, usaha manusia, itulah yang kita usahakan. Antara kaya miskin, baik buruk, pintar bodoh. Itu tergantung dari manusianya apakah dia mau berusaha atau tidak. Seperti halnya jodoh. Jodoh Allah berikan dalam bentuk 3 cara. Yang pertama, caranya dipercepat. Ada orang jodohnya dipercepat, disegerakan. Mohon maaf, kita tidak bisa mengambil perhitungan jodoh itu usia berapa paling cepat, paling telat umur berapa. Saya tidak bisa menjabarkan seperti itu karena mohon maaf, kita tidak boleh mengambil perhitungan seperti perhitungan satu daerah kan bisa jadi orang telat itu usianya sekian. Betul. Tapi di kota bisa jadi usia 30, 40 belum telat menurutnya. Betul. Tidak? Betul. Nah, kata kalau di kampung, wah telat sekali kalau umur 17 belum menikah atau 20. Sekarang yang kedua, ada orang yang mohon maaf dilambatkan jodohnya, ditunggu saat yang tepat. Dan yang inilah yang ketiga, bersabarlah yang belum dapat jodoh. Bisa jadi Allah siapkan jodohmu di sorga nanti. Amin. Jadi Amin, jangan ya pernah Allah. berburuk sangka atas Allah. Dan kita tidak boleh juga berburuk sangka kepada orang. Loh kok dia belum menikah-nikah? Mohon maaf kita tidak tahu takdir yang sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin dia sudah berusaha. Tapi tidak jadi-jadi, sudah buat cincin. Tapi kan bisa jadi belum selesai. Belum. Padahal cincinnya sudah selesai. Mas Tari mau kasih ke siapa dia belum tahu Pak Ustadz. Ada sih yang gitu pernah ada ya? dikasih. Bisa aja Ustadz. Ini Masya Allah ini luar biasa nih. Tapi kalau kita bicara Ya. masalah jodoh, orang mau menikah itu biasanya itu banyak banget godaannya bener ya? Ya. Bener nggak Bu? Benar. Oh, dibalikin lagi udah unjukin tadi ya. Alhamdulillah. Nah Ustazah Oki nih boleh bisa dijelaskan sedikit nggak? Apa sih godaan terbesar bagi orang-orang yang sedang menunggu jodoh Ustazah Oki? Godaan terbesar bagi orang-orang yang sedang menanti jodoh, namanya manusia itu fitrah, punya ketertarikan antar lawan jenis. Makanya Allah mengingatkan dalam firman Allah di dalam Al-Quran, La taqrabu zina, innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi Allah katakan jangan dekati zina. Apa makna dekati zina? Mata memandang yang haram adalah mendekati zina. Telinga mendengar yang haram adalah mendekati zina. Berbicara yang haram kepada yang bukan mahram, kita berlemah lembut, berkeluh kesah, manja-manja padahal bukan mahram adalah mendekati zina. Tangan memegang yang haram adalah mendekati zina. Kaki melangkah ke tempat-tempat yang haram adalah mendekati zina. Dan semua itu dibenarkan maupun didustakan dengan kemaluan. Jadi Allah menekankan betul bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan karena Allah maha tahu. Allah paham betul ketika ada 2 orang bersama-sama yang tadinya nggak ada rasa, yang tadinya solihah luar biasa, solih luar biasa. Tapi kalau sudah berdua ada saja, yang ketiga adalah setan, maka Allah katakan jangan sekali-kali engkau dekati zina. Ketika ada seseorang yang sayang padamu, dia akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan diri perempuan tersebut, menjaga kesucian diri perempuan tersebut, bukan dirusak. Laki-laki yang baik yang katanya mencintai bukan merusak perempuan itu, dia akan jaga perempuan itu. Kalau dia benar-benar mencintai, dia akan melamar, meminang, menghitbah. Itu caranya memuliakan, menghormati, bukan dia rusak orang tersebut. Jadi mudah-mudahan peringatan Allah yang lumayan keras ini, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita untuk laki-laki dan perempuan tidak berkhalwat berdua-duaan atau ikhtilat bercampur baur. Kalau sudah suka, baik agama, baik akhlaknya, orang tua setuju, ada rasa senang, silahkan. Siap lahir batin, silahkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Ya, yang Masya nilainya Allah, adalah betul. setengah agama. Pahala semua. Oh, jadi kalau orang menikah itu pahalanya
berlipat-lipat ya Pak Ustadz. Allah dalam kitab Qurratul Uyun disebutkan tentang orang-orang yang diberikan kemuliaan setelah menikah. Orang yang setelah menikah itu Allah lipat gandakan seluruh sedekahnya, ibadahnya, amalan-amalan ibadahnya sampai dengan 70 kali lipat. Wih, Masya Allah. Jadi kalau orang ibadah, orang yang sudah menikah itu jauh 70 kali lipat perbandingan dengan orang yang belum menikah. Ustaz Syam, jadi beda 70 kali lipat kita ya. Nah, insya Allah, Ustaz Sam jangan digituin. Minus 70 saya Pak. Iya. Minus 70. Ya, santai aja, insya Allah. Akan ada saatnya. Kan Amin. rencana menikah tak umur 27. Sekarang 24. 24 tinggal 3 tahun. Tinggal 3 tahun. Mudah-mudahan umurnya panjang. Malam Lailatul Qadar loh malam ini. Ya Allah. Minta umur Amin. panjang. Kita Allahumma semuanya. nikahul karim, Amin. tuhibbul afwa fa'fuan. Amin. Ya karim. Yang di rumah juga minta berbaik, ya Allah muliakan aku di dunia dan di akhirat, tambahkan ilmu, tambahkan ketakuanku dan Amin. berikan aku kesehatan. Karena malam ini adalah malam ganjil pertama di akhir 10 terakhir Ramadan. Amin. Betul. Nah Pak Ustadz nih langsung kita lanjutkan lagi di kembali tema kita lagi Ya. Pak Ustadz tentang talak jodoh. Apa yang harus kita lakukan nih saat proses menunggu jodoh datang dan apa hikmahnya apabila orang yang jodohnya datang terlambat Pak Ustadz? Gini, tetap yang pertama adalah berdoa. Karena takdir itu akan bisa dengan cara apa? Karena takdir 50.000 tahun sebelum manusia dunia ini diciptakan, Allah sudah mencatat yang namanya takdir kita, qadar kita. Ibarat seperti itu, mohon maaf. Tapi takdir itu tidak akan bisa berubah. Tapi permohonan doa kita, request kita, permohonan doa-doa kita. Makanya seandainya ada orang ditakdirkan tahun ini kecelakaan, tapi karena dia berdoa berbuat baik, kecelakaan tidak jadi. Tapi kecelakaan itu terjadi, dialihkan ke dalam mimpi. Makanya ketika kita mimpi buruk, jangan diceritakan. Karena bisa jadi itu takdir burukmu yang Allah pindahkan ke dalam mimpi. Seperti itu. Jadi tidak usah diceritakan. Tidak usah diceritakan. Makanya ini adalah bantuan Allah karena kita mungkin membantu orang, bersedekah kepada orang. Ini luar biasa karena sedekah itu penolak bala. Iya. Tasaddaqu fa inna sadaqakum ikakum minan nar. Sedekah itu adalah penolak. Mohon maaf kepada siapapun yang telat jodohnya, yang masih menanti jodoh, ayo perbaiki akhlak, perbaiki diri karena jikalau engkau menanam bunga, berada di kebun bunga, taman bunga, itu akan datang kupu-kupu. Tapi kalau kamu menyimpan sampah, yang datang adalah lalat. Orang yang baik akan datang jodohnya yang baik-baik pula. Amin. Iya, orang yang buruk yang pantas adalah orang buruk pula. Makanya sambil menunggu jodoh, perbaiki diri kita, perbaiki ibadah kita. Itu Dan yang dalam terbaik. surah An-Nur 26 disebutkan seperti itu. Perempuan keji untuk laki-laki keji, begitu pula sebaliknya. Perempuan baik untuk laki-laki baik, begitu pula sebaliknya. Kita menginginkan yang baik, yang solih, diri kita harus ngaca dulu. Kita harus jadi orang baik juga. Iya, Luar kalau biasa tidak bisa ya. tahan, sudah mampu tapi tidak ada kemampuan, berpuasa. Oh puasa. Ya Berarti udah Allah. pasti Pak Ustadz kalau perempuan baik ketemu cowok baik. Ya, Insya Allah, Insya Allah. motivasi. Udah pasti apa? yakin. Itu Ya. ya. Kalau ayat itu 99% sebenarnya Bang. Iya. Nah, sebenarnya ayat itu bukanlah janji Allah. Bukan janji Allah bahwa yang baik pasti ketemu yang baik. Bukan janji Allah, tapi perintah Allah. Jadilah orang baik, maka kamu akan didatangi orang baik. Ketika orang yang baik tidak ketemu dengan orang baik, artinya janji Allah tidak salah. Tapi apa? Allah memerintahkan si orang baik ini untuk memperbaiki orang yang tidak baik tadi. Oh, Masya Soalnya kan ada Allah. juga istri yang baik, suaminya nggak baik. Ya. Ada juga suaminya baik, istri yang nggak baik. Ada Nah, juga gini, kan? gini. Saling melengkapi. Allah mempertemukan dua sisi yang berbeda. Kalau istrinya cerewet, pasti suaminya pendiam. Nah contoh Ustadz, terbalik dia justru. Kalau suaminya cerewet, pasti istrinya Nah, pendiam. istrinya Ustadz Kalau pendiam. dua-duanya cerewet, tidak ada yang bisa tidur. Ih, seneng banget sih Nyorita. Udah, tenang dulu nih. Kita kasih kesempatan dulu nih sama teman-teman nih. Dari kemarin kan teman-teman udah pada nanya. Cuma satu teman saya belum nanya-nanya. Oh iya. Bopak, ayo Pak silakan mau nanya. Masalah jodoh Pak. Kalau banget nanyain Ya, oper durasi udah yuk. Kesian banget. nanya nih. Kalau Bapak nggak usah nanya jodoh, udah hopeless dia. Enggak, ini mewakili suara hati temen aja. Belum. Iya. Jadi ada sahabat nih usianya udah 40 tahun. Heeh. Mungkin traumanya begini nih, pada saat dia mendekati si lelaki takut karena pengalaman-pengalaman dia kan melihat bapaknya ini suka main perempuan lah istilahnya. Oh, trauma. Dia berpikir apakah setiap perempuan yang disakiti itu doanya itu sampai ke dia, sampai dia jodohnya jauh gitu. Istilah kerennya karma kali gitu. Iya. Oh. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Tidak ada karma dalam Islam. Tidak ada. Nggak ada. Ingat, tidak ada anak haram dalam Islam. Yang ada perbuatan orang tuanya Haram. yang haram. Anak itu, mohon maaf, anak itu yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan fitrah. Tidak boleh kita ledek, ih anak haram, anak jangan.
Jangan engkau menghina hamba Allah dan dia tidak minta dilahirkan dari orang tua pezina. Betul tidak? Betul. Jadi kita tidak bisa juga mengklaim orang kamu busuk, belum tentu bisa jadi kamu yang lebih busuk. Betul tidak? Cuma Allah menutupi. Sekarang kepada siapapun, kalau mungkin orang tuanya zalim, berbuat dosa, kita tetap berpersangka baik kepada Allah. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam orang tuanya adalah pembuat patung berhala, sementara Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Anak keturunannya semua nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, pokoknya semua turun itu generasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal awalnya kakek bapaknya adalah Buat patung. orang pembuat patung. Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah. Perbanyak ibadah, insya Allah takdir yang buruk akan dirubah jadi baik kalau kita berbuat kebaikan. Masya Allah, jelas ya Pak ya. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan penjelasan singkat dari Ustadz Maulana, Ustadz Zauki dan juga Ustadz Syam ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Sekarang waktunya kita bagi-bagi rezeki. Mari kita kuis.